Sungguhnya Allah tertawa kepada dua orang. Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira. Maksudnya apa dalam hadis ini? Ya, saya bacakan. Artinya Nabi SAW sering mengulang-ulang kisah ini, atau Nabi menyebut dalam beberapa majelis. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas beberapa sifat dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis yang pertama, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan." Sungguh Allah itu lebih bergembira bi taubati abdihil mu'min, dengan taubatnya hambanya yang beriman, at-taibi, yang bertaubat, min ahadikum bi rahalatihi, daripada salah seorang kalian dengan yang bertemu kembali dengan tunggangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannata." Sungguhnya Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, kalau hadis pertama tentang sifat farah gembira, hadis kedua tentang sifat tertawanya Allah, yang ketiga tentang sifat ajab, itu Allah kagum ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi, yanzuru ilaikum azilin qanitin fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib." Allah kagum ya dengan, atau orang ada sesuatu yang aneh ya dari kalian, yaitu di mana kalian atau Allah ajab, yaitu dengan putus asanya ya hamba-hambanya, sementara qurbi ghiyarihi, sementara Allah merubah kondisi mereka dengan sangat mudah. Yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian, azilin, dalam kondisi sulit, menderita, penuh dengan kesengsaraan, qanitin, dalam kondisi putus asa, fayadhallu yadhaku, sementara Allah tertawa, ya'lamu anna farajakum qarib, Allah tahu bahwasanya farajakum qarib, yaitu solusi kalian dekat. Ini tiga hadis yang membahas tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pertama tentang sifat farah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan." Ya. Asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min. At-taibi min ahadikum birahilatihi, yang artinya sungguh Allah, benar-benar Allah ya lebih bergembira dengan taubat hambanya yang beriman, dengan taubat hambanya yang mukmin yang bertobat, daripada salah seorang dari kalian dengan tunggangannya. Hadis ini ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira daripada gembiranya salah seorang dari antara kalian yang dia
berjalan di tengah padang pasir, kemudian kehilangan ontanya, kemudian dia putus asa, kemudian dia menunggu kematian, tiba-tiba ontanya datang, maka dia sangat gembira. Hadis yang masyhur tentang keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa yang kita bahas dalam hadis ini, yang pertama, ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari 5 sahabat. 5 sahabat, yaitu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, kemudian Al-Bara' bin Azib, yang terakhir Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir. Dengan lafal yang berbeda-beda, ya, dengan lafal yang berbeda-beda, lafal yang mirip, berbeda-beda tapi mirip, ya. Di antaranya dengan lafal Lallahu asyaddu farahan. Yang kedua, Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Lihat di sini, tatkala hadis yang ini, sahih ini diriwayatkan dari 5 sahabat, perhatikan 5 sahabat, ya, menunjukkan apalagi dengan lafal yang berbeda-beda namun mirip namun berbeda-beda, namun dengan beda-beda redaksi, ya. Ya, maka sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya Nabi sering menyampaikan hal ini kepada para sahabat dalam berbagai majelis, ya. Buktinya yang meriwayatkan sampai sahabat dengan redaksi yang mirip kandungannya tapi berbeda-beda redaksinya, ya. Yang seluruh hadis-hadis ini, yang 5 hadis ini dari 5 sahabat ini, kalau kita simpulkan di awalnya selalu ada 2 lafal. Lafal pertama seperti ini, Allahu asyaddu farahan. Namun ini menunjukkan bahwasanya, ya, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi hadis ini. Dalam majelis yang berbeda-beda. Ya, karena kita lihat, ya, bahwasanya sahabat 5 meriwayatkan dalam Sahih, di luar Sahih ada juga seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Tapi intinya Nabi sering mengulangi hadis ini, ya. Kenapa? Karena hadis ini isinya agung tentang pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana lafalnya? Lafalnya di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya lebih gembira. Asyaddu farahan artinya lebih besar gembiranya. Kali ini berarti lebih besar gembiranya.
Kali ini Allah lebih bergembira. Lebih senang, lebih bergembira ya. Atau senang. Maknanya sama, cuma redaksinya agak berbeda ya. Adapun kenapa, maksudnya apa dalam hadis ini ya, saya bacakan beberapa riwayat tentang hadis ini ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, kana ala naqatihi allati 'alaiha mata'uhu wa ta'amuhu. Yang daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang tadinya dia berada di atas ontanya, yang di atas ontanya tersebut ada barang-barangnya, wa ta'amuhu wa syarabu, ada barang-barangnya, ada makanannya, ada minumannya. Ya. Fi qafrin dawiyatin mahlakatin, ya, di suatu tanah yang gurun pasir, kemudian yang kosong ya, dan membinasakan. Gurun pasir yang kosong yang membinasakan ya. Bayangkan seorang kemudian berada di tempat tersebut ya, fa faqadaha, tiba-tiba untanya kabur. Ya, mungkin dia mau turun, dia mau buang hajat atau dia ingin ikat, atau untanya kabur. Ya. Untanya kabur dan dibawa kabur dengan barang-barangnya, ya mungkin membuat tidurnya, makanannya dan minumannya, sementara dia berada di kondisi padang yang tandus, yang kosong, tidak ada seorang pun dan mematikan. Tidak ada teman, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tentu ini adalah penderitaan yang sangat berat. Kemudian Nabi berkata, "Fatalabaha hatta ayisa minha." Maka dia pun mencari ontanya ke sana ke sini, dia cari sampai dia putus asa. Dalam riwayat yang lain dikatakan ala syarafan falam yajidha. Dia naik di tempat yang agak tinggi, lihat kanan, lihat kiri, dia tidak bertemu. Fa ala syarafan thaniyan, kemudian dia pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi, lihat kanan, lihat kiri, enggak dapat juga. Falam yajidha. Fa ala syarafan thalithan, dia pergi ke tempat yang lebih tinggi, tiga lagi, yang ketiga lihat sana, lihat sini, dia tidak mendapatkan. Talaba hatta ayisa minha. Kemudian dia cari-cari dan dia putus asa, dia tidak mungkin lagi dapat unta tersebut. Unta tersebut entah lari kemana. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Arji'u haitsu kuntu fa amut." Aku kembali ke tempatku awal, aku mati di situ. Dalam riwayat dia berkata, "Fa anamu fa amutu fi naumi." Aku tidur dan aku mati dalam tidurku tersebut. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi dia sudah pasrah dan yakin pasti mati. Dia ingin mati, sudahlah, tidur, berbaring, menunggu kematian datang sedikit demi sedikit, kelaparan, kehausan, kematian merenggut nyawanya sedikit demi sedikit. Sudah putus asa. Tiba-tiba fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imah. Tatkala sudah putus asa, tiba-tiba untanya datang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu, dan ternyata makanannya masih lengkap, minumannya masih lengkap. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera bangun, dia segera memegang tali kekang unta tersebut. Saking senangnya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Artinya dia bersyukur kepada Allah. Dia benar mengatakan, "Sungguh benar-benar ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Nabi berkata, orang ini salah ngomong karena saking gembiranya. Ini adalah rasa gembira yang paling besar yang mungkin bisa kita bayangkan, gembiranya orang ini. Dia sudah yakin mati, sudah berusaha payah mencari untanya yang hilang, sudah tidak ada asa dan harapan. Bayangkan di tengah padang pasir yang tandus, kosong, tidak ada apa-apa, untanya entah kemana, lihat dari jauh kemana-mana tidak kelihatan, dia yakin bakalan mati, ya. Tiba-tiba dia selamat, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, para sahabat sedang ngobrol tentang rasa gembira di sisi Rasulullah SAW, tentang kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, ya. Kemudian mereka menyebutkan tentang kegembiraan seorang yang kehilangan ontanya kemudian menemukannya kembali dan masih lengkap makanan minumannya. Itu mereka mengatakan, Rasulullah SAW dalam riwayat berkata, ya, "Allahu asyaddu farahan." Apa yang kalian sebutkan tadi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari gembiranya orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Madza tadhunnun fi rajulin faqada rahilatahu allati 'alaihi ta'am wa syarabu." Bagaimana menurut kalian tentang seorang yang dia kehilangan makanan, kehilangan untanya di tengah padang pasir yang tandus, sementara untanya kabur bawa makan minumnya. Ya, artinya
kemudian menemukannya itu orang ini sangat gembira, kata Nabi, lallahu asyaddu farahan, Allah lebih bergembira bi taubati abdi. Ini tentang lafal-lafal hadis ya. Artinya Nabi SAW sering mengulang-ulang kisah ini, atau Nabi menyebut dalam beberapa majelis, atau Nabi menyebutkan sekali kemudian didengar oleh banyak sahabat. Banyak kemungkinan, tapi intinya hadis ini hadis yang masyhur ya, diriwayatkan lebih daripada 5 sahabat atau lebih ya, dengan lafal yang berbeda redaksi namun mirip maknanya. Intinya kembali kepada 2 lafal, lallahu asyaddu farahan, Allah lebih besar gembiranya, atau lallahu afrahu, Allah lebih bergembira, lebih senang dengan taubatnya hambanya daripada laki-laki tadi.